Salam, selamat malam jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita masih mengadakan seri doa 10 malam. Dan malam ini adalah hari yang ketiga. Kita akan melanjutkan firman Tuhan dari 10 hukum Tuhan. Yang hari ini kita akan bahas adalah hukum Tuhan yang ketiga. Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur malam hari ini kami boleh bersama-sama kembali di dalam persekutuan seri doa 10 malam di hari yang ketiga ini. Kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menolong kami, biarlah kiranya Tuhan memimpin kami, supaya kami boleh mendengar firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas sehari. Kami menyerahkan waktu kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan kita pada malam hari ini diambil dari Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Saudara, nama adalah simbol yang dipakai manusia di dalam relasinya dengan sesama. Nama juga merupakan simbol kehormatan. Nama juga menjadi simbol dari sebuah identitas si pemakai nama tersebut. Di dalam firman Tuhan yang kita baca ini memiliki latar belakang ketika Musa dipanggil Tuhan. Pada waktu itu Musa bertanya kepada Tuhan, kalau bangsa Israel bertanya, siapa yang mengutus aku? Siapa nama yang mengutus aku? Saudaraku, pada waktu itu nama bukan hanya sekedar sebuah identitas, nama bukan hanya sekedar nama, tetapi nama memiliki power atau kekuasaan, nama memiliki kemuliaan, dan sekaligus nama memiliki dan erat dengan apa yang dibawanya. Sehingga ketika Musa bertanya kepada Tuhan, siapakah namamu? Maka Musa ingin menjelaskan bahwa dia datang dengan kekuasaan nama Allah yang memanggilnya, yaitu Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Oleh sebab itulah di tengah-tengah pertanyaan Musa tersebut, Tuhan menjawab pertanyaan Musa, dan Tuhan sendirilah yang membuka namanya kepada Musa untuk dikenal. Tuhan berkata namanya di dalam perjanjian lama, di dalam Keluaran 3 ayat 14 dikatakan bahwa aku adalah aku. Ini memiliki arti tidak ada Allah selain Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Tidak ada yang sama dengan Allah. Dia berbeda dengan Allah-Allah yang lain yang ada di Mesir pada waktu itu. Dan dialah Allah yang telah berjanji kepada Allah Abraham, Ishak, dan Yakub yang akan membebaskan umatnya. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Allah membukakan namanya kepada Musa yang adalah aku, maka sebenarnya menyebut nama Tuhan itu tidaklah salah, karena Allah sendirilah yang membukakan namanya. Tetapi kalau kita melihat di dalam kehidupan bangsa Israel, khususnya ketika mereka mendengar hukum Tuhan ini, maka mereka tidak berani menyebutkan nama Tuhan Allah. Mereka tidak berani memanggil nama Allah yang adalah Yahweh atau YHWH, tetapi mereka menggantinya menjadi Adonai, panggilan Tuhan atau Tuhan bagi manusia dan Allah sendiri. Saudara-saudaraku, hal ini memiliki latar belakang, karena pada waktu itu mereka sangat mengerti bagaimana seseorang yang berani melanggar yang namanya perintah Tuhan. Sebut saja misalnya pada waktu itu saudaraku Musa. Ketika Musa benar-benar sudah di dalam situasi emosi, ketika bangsa Israel menggerutu dia memukul batu, maka Tuhan menghukum Musa. Dan Musa tidak diizinkan Tuhan sampai ke tanah perjanjian. Demikian juga kalau kita melihat yang namanya Saul, ketika dia tidak sabar menunggu Samuel, ketika ia sedang mempersiapkan korban dan dia akhirnya mengambil apa yang menjadi bagian Samuel,
untuk memimpin persembahan korban tersebut, maka Tuhan pun menghukumnya sehingga keturunannya tidak lagi mewarisi kerajaan Israel. Demikian juga Daud, Tuhan menghukumnya. Karena apa? Karena mereka sungguh-sungguh melanggar kekudusan Tuhan. Kalau kita melihat di dalam perjalanan bangsa Israel, ketika seorang juga menyentuh tanpa sengaja tabut perjanjian Tuhan, maka Tuhan pun menghukumnya dengan hukuman mati. Saudara-saudaraku yang terkasih, sehingga ketika mereka mendengar jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, maka daripada kena hukum, daripada salah, maka akhirnya mereka tidak lagi menyebut nama Tuhan. Mereka tidak mau berurusan dengan hukuman Tuhan, maka mereka tidak mau menyebut nama Tuhan Allah Yahweh atau YHWH, tetapi menggantinya dengan nama Adonai atau Tuhan. Saudara-saudaraku, sekali lagi Tuhan tidak melarang menyebut namanya, tetapi yang Tuhan larang adalah menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, atau dalam terjemahan lamanya yaitu dengan sia-sia. Secara harafiahnya di dalam bahasa Ibrani disebutkan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Apa artinya? Artinya yaitu dengan sembarangan, tidak sebenarnya. Apa yang diucapkan berbeda dengan apa yang dilakukan. Apa yang dikatakan berbeda dengan apa yang dimaksudkan. Lain di mulut, lain di hati. Itulah sesungguhnya yang dilarang oleh Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, Tuhan melarang mereka menyebut nama Tuhan dengan sia-sia, dengan kosong, tidak tulus dan sembarangan. Oleh sebab itu, kalau begitu, apa yang bisa kita tarik di dalam hukum Tuhan yang ketiga ini, di dalam konteks kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita pun tidak menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan? Saudaraku, yang pertama adalah bersumpah palsu. Sumpah palsu berarti berjanji di hadapan Tuhan dengan menyebut namanya secara resmi, tetapi yang diucapkan tidak dihayati, tidak ditepati, atau tidak dilakukan. Sungguh ini adalah perbuatan yang membohongi Tuhan. Sungguh ini adalah perbuatan yang menyangkali apa yang dikatakan atau apa yang diucapkan di hadapan Tuhan. Sumpah palsu adalah sebuah penghinaan kepada Tuhan, sebab apa yang dikatakan sesungguhnya tidak dilakukan untuk menipu orang lain atau untuk mendapatkan sesuatu demi kepentingan diri sendiri. Saudara-saudaraku, di dalam Alkitab bersumpah palsu disebutkan sebagai dosa yang sangat celah di hadapan Tuhan. Di dalam Imamat 9 ayat yang ke-12 berkata, "Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu." Di dalam kitab Yeremia juga mensejajarkan dosa orang-orang yang bersumpah palsu ini dengan dosa mencuri, membunuh, berzina, membakar korban kepada Baal, dan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Jadi saudara-saudaraku, bersumpah palsu demi nama Tuhan sesungguhnya adalah sebuah perbuatan keji di hadapan Tuhan. Saudara, bila kita melihat di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus pun pernah berkata di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-34 sampai 37. Tuhan Yesus berkata, "Janganlah sekali-kali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah tata Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Saudaraku, sepintas kita melihat bahwa di dalam ayat ini, ayat yang ke-34 ini, yang berbunyi bahwa janganlah sekali-kali bersumpah. Tuhan Yesus melarang bersumpah secara mutlak.
Tetapi sesungguhnya Tuhan Yesus tidak melarang secara mutlak untuk bersumpah. Ada sebuah penafsir yang bernama William Barclay. Dia menyampaikan sebuah pendapat yang begitu menarik. Ia mengatakan bahwa yang dilarang oleh Tuhan Yesus adalah bersumpah demi langit atau demi bumi atau demi Yerusalem atau demi kepalamu sendiri, bukan demi nama Tuhan. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Calvin yang berpendapat bahwa kata-kata Yesus dalam Matius 5 ayat 34 ini bukan demi nama Tuhan, ya. Tetapi apa? Tetapi harus dipisahkan, karena yang dimaksud adalah bersumpah demi langit, demi bumi, demi Yerusalem, demi kepalamu, yang pada waktu itu oleh orang-orang Yahudi dianggap sebagai sesuatu yang sepele, yang remeh-temeh, sehingga mereka dengan mudah sekali mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu. Mereka asal mengucap, mereka asal bersumpah. Bagi mereka, kalau mereka sudah bersumpah demi nama Tuhan, maka segala sesuatunya beres, segala sesuatunya boleh didapatkan, boleh diraih, dan boleh dilakukan. Tetapi sesungguhnya mereka hanya mengucapkan dengan sembarangan dan tidak mampu memenuhi atau melakukannya. Saudaraku, yang dilarang adalah bersumpah secara sembarangan, yang artinya bersumpah dengan sesuatu yang tidak penting, sekalipun yang dikatakan adalah hal-hal yang penting, tetapi mereka tidak mampu melakukannya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengakhiri dengan sebuah kalimat yang menarik di ayat yang ke-37, yaitu jika iya hendaklah kamu katakan iya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Jadi kita melihat di sini ada sebuah integritas. Jika iya hendaklah katakan iya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak, baik itu dalam sumpah ataupun tidak. Jadi Tuhan Yesus sedang menjelaskan sebuah integritas. Yang penting bukan masalah bersumpahnya, tetapi yang penting adalah integritasnya. Yaitu apa? Apa yang kamu katakan itulah kamu lakukan. Jika iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Lebih dari itu berasal dari si jahat. Oleh sebab itu Calvin pun bahkan memberikan sebuah pendapat yang menarik juga untuk kita pikirkan. Dikatakan oleh Calvin bahwa bukan hanya boleh bersumpah, tetapi bahkan merupakan suatu pengakuan bahwa Allah itu lebih tinggi dari kita, dan dengan demikian merupakan sebuah penghormatan terhadap Allah, sehingga kita tidak sembarangan untuk mengucapkannya. Jadi dengan rasa hormat, dengan rasa pengakuan di hadapan Tuhan, kita boleh menyatakan di hadapan Tuhan, tetapi dengan melihat kemuliaan atau dengan melihat kekudusan Tuhan. Tapi pada umumnya manusia sering kali menggunakannya dengan sembarangan asal diucapkan. Bersumpah palsu inilah yang tidak boleh, dan termasuk dengan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Yang kedua, saudaraku, yaitu menyalahgunakan nama Tuhan. Di dalam konteks kehidupan kita sehari-hari, menyalahgunakan nama Tuhan seringkali berkaitan dengan aktivitas di dalam aktivitas rohani, baik di dalam pelayanan gereja, di dalam pelayanan mimbar. Banyak orang yang menyebut nama Tuhan, banyak orang yang menyanyi demi nama Tuhan, banyak orang mengagungkan nama Tuhan, tetapi kehidupan realitasnya berbeda dengan apa yang dinyanyikan atau yang dipujikan. Banyak orang yang berkata tidak perlu bekerja, yang penting berdoa karena Tuhan sumber kehidupan kita. Banyak orang yang berkata bahwa yang penting ke gereja melayani Tuhan, tetapi hidup mereka tidak hidup di dalam takut akan Tuhan. Mereka berpuasa, tetapi mereka tidak menjalankan keadilan dan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara-saudaraku, penyalahgunaan nama Tuhan seringkali dilakukan di dalam aktivitas gerejawi dan bahkan dalam kehidupan sehari-hari para pelayan-pelayan Tuhan untuk kepentingannya, untuk meraih segala sesuatu
nama Tuhan bisa dibawa atau nama Tuhan bisa dipakai. Itulah sebabnya Tuhan Yesus pernah menegur orang-orang yang seperti ini. Yesus di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 21 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Bahkan di dalam ayat itu dikatakan Yesus tidak tertarik dengan orang-orang yang telah melakukan mujizat, orang-orang yang mengusir setan demi nama Tuhan, orang-orang yang telah bekerja sungguh-sungguh demi nama Tuhan, dan orang yang sudah memberikan hidup mereka untuk Tuhan. Tuhan Yesus berkata, pada waktunya Ia akan berterus terang bahwa Ia tidak mengenal mereka. Pergilah kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, kalau Tuhan Yesus belum menghukum orang-orang yang menyalahgunakan namanya pada saat ini adalah sebuah kesempatan untuk mereka atau kita bisa bertobat dan tidak menyalahgunakan nama Tuhan, baik di dalam pelayanan kita maupun di dalam kehidupan kita hari lepas sehari. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hati-hati di tengah-tengah pelayanan kita. Seorang penafsir yang bernama Arthur Pink pernah mengatakan dengan tegas dan keras bahwa berdoa tanpa bertindak, prayer without practice, adalah sebuah penghujatan dan berbicara kepada Allah dengan mulut sementara hatinya jauh dari Tuhan. Saudara, sikap-sikap seperti ini adalah orang yang menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ada aspek lain, saudaraku, yang ketiga, yaitu yang sering kali kita dengar di dalam pergaulan atau di dalam waktu kita menonton film atau media-media atau bahkan dengan umpatan-umpatan. Seringkali orang menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, dengan tidak hormat. Mereka menyebutkan misalnya masalah, oh my God, demi Tuhan, Jesus Christ, dalam situasi terkejut, dalam situasi yang sedih dan lain sebagainya. Atau mungkin mereka berkata Holy Ghost, yang menyebut dengan Roh Kudus. Saudara, penyebutan-penyebutan seperti ini pun adalah penyebutan-penyebutan yang tidak pantas disebutkan, karena penyebutan ini adalah sebuah pengejekan atau sebuah penghinaan kepada Tuhan. Banyak orang-orang yang menyebutnya dengan enteng, khususnya orang-orang yang menganggap ini sebuah lelucon, sebuah pernyataan biasa, saudara. Tetapi nama Tuhan tidak ditempatkan. Mereka merasa bahwa dengan emosi, dengan wajar mereka sudah berhubungan dengan Tuhan, sehingga berkata demi Tuhan atau berkata oh my God, itu seolah-olah biasa. Tetapi sesungguhnya kalimat-kalimat atau ungkapan-ungkapan itu sering diucapkan dalam ungkapan-umpatan atau bahkan dalam caci maki. Saudaraku, banyak anak-anak muda, banyak kita seringkali terjebak dengan umpatan-umpatan seperti ini yang kita anggap wajar. Tetapi sesungguhnya ucapan-ucapan seperti ini adalah ucapan-ucapan yang tidak pantas, yang menyalahgunakan namanya. Kebiasaan-kebiasaan seperti ini harus kita hilangkan, saudara. Harus kita lepaskan dari kehidupan kita maupun anak-anak kita. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan berkata, barang siapa menyebut namanya dengan sembarangan, maka Tuhan akan menghukum dan Tuhan akan mendatangkan hukuman bagi mereka. Di dalam perjanjian baru Tuhan Yesus pernah berkata, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata-kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula
engkau akan dihukum. Oleh sebab itu saudaraku, dengan hukum Tuhan yang ketiga ini, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Tuhan akan menghukum orang yang telah menyalahgunakan namanya. Marilah saudara, kita hati-hati dengan menyebut nama Tuhan ini. Saudara, sekali lagi mari kita ingat bahwa Tuhan tidak melarang kita untuk menyebut nama Tuhan. Yang dilarang oleh Tuhan adalah menyebut namanya dengan sembarangan, dengan sia-sia, dengan kosong, tidak tulus, dan sembarangan tanpa makna dalam mengejek, mengumpat, dan lain sebagainya. Bagi mereka yang sering melakukan hal-hal penyalahgunaan nama Tuhan, sumpah palsu, dan tidak menghormati nama Tuhan, mari kita bertobat supaya penghukuman Tuhan tidak datang dalam kehidupan kita. Maka mari kita menutup dengan kalimat yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Jika iya, katakanlah iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu adalah berasal dari si jahat. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita. Amin. Jemaat, mari kita lanjutkan dengan berdoa bersama-sama. Hari ini kita berdoa di dalam beberapa pokok doa. Yang pertama, berdoa untuk para pelayan Tuhan, baik hamba Tuhan, majelis jemaat, badan pengurus yang telah terbentuk baik secara struktural. Kita doakan agar mereka boleh bekerja dengan bersinergi untuk kemajuan dan pelayanan di gereja. Kita doakan juga keluarga dari hamba Tuhan, majelis dan badan pengurus, agar mereka mendukung pelayanan sehingga mereka boleh melayani dengan sepenuh hati. Kita juga berdoa agar jemaat-jemaat kita juga boleh terlibat di dalam pelayanan, secara khusus di tengah-tengah pelayanan virtual ini. Kita membutuhkan pelayan-pelayan yang mengerti di tengah-tengah dunia online, dan sekaligus kita doakan supaya ada komitmen di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah kehidupan jemaat. Mereka memiliki kerinduan untuk melayani minimal di satu bidang pelayanan yang ada di gereja kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami supaya kami jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, tidak bersumpah palsu, tidak menyalahgunakan nama Tuhan demi kepentingan kami, dan tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, dengan tidak hormat. Supaya kami berhati-hati ya Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan kami seringkali kami jatuh, di tengah-tengah kehidupan kami seringkali kami lemah, sehingga kami menggunakan nama Tuhan, tetapi kami tidak mampu melakukannya. Ampuni kami ya Tuhan, supaya kami boleh layak di hadapan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk gerejamu. Di tengah-tengah seri doa ini kami berdoa dan bersyukur untuk para hamba Tuhan, majelis, jemaat, dan badan pengurus yang telah terbentuk ya Tuhan. Biarlah ada sinergitas di tengah-tengah pelayanan ya Bapa. Dengan sinergitas itu Tuhan, walaupun di tengah-tengah pandemi ini kami boleh bekerja sama, bergumul bersama untuk boleh melayani bersama di bidang yang Tuhan percayakan bagi kami, sehingga melalui pelayanan majelis, jemaat, hamba Tuhan, dan badan pengurus Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan sungguh boleh terlayani dengan baik ya Bapa. Dan di tengah-tengah pelayanan online seperti ini Tuhan, melalui pelayanan hamba-hamba Tuhan, majelis, badan pengurus, jemaat kami juga terlayani. Mereka boleh bertumbuh dan mereka merasa hadir di tengah-tengah pelayanan yang ada. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga pelayan Tuhan. Tuhan berkati ya Bapa, supaya mereka ya Tuhan boleh mendukung sepenuh hati keluarga mereka yang telah melayani, sehingga para pelayan di Tuhan dengan tulus juga melayani, dan mereka juga boleh menjadi saksi. Mereka memberi hidup mereka di hadapan Tuhan untuk boleh melayani. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang lain sebagai aktivis dan jemaat-jemaat. Kami berdoa supaya mereka juga boleh bersama-sama dengan kami melayani Tuhan. Di tengah-tengah pelayanan online ini kami membutuhkan, kami melihat kebutuhan-kebutuhan anak-anak muda yang boleh melayani di bidang IT, anak-anak muda yang boleh melayani di bidang teknologi, sehingga itu juga boleh menjadi sarana yang efektif bagi kami untuk boleh melayani jemaat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah kiranya Tuhan pelayanan online ini menjadi efektif di tengah-tengah pelayanan yang ada.
Tuhan bangkitkan jemaat Tuhan. Akhirnya kami berdoa terus untuk bangsa dan negara kami. Berkati di tengah pandemi ini Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, biarlah kiranya Tuhan tolong. Kami berdoa presiden kami, pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, Tuhan yang menolong mereka, memampukan mereka untuk boleh terus bekerja dengan baik, bekerja dengan jujur dan penuh dengan integritas. Khususnya Tuhan di situasi pandemi hari ini kami berdoa, biarlah kiranya Tuhan kami secepatnya lepas dari situasi seperti ini. Berkatilah bangsa dan masyarakat supaya kami benar-benar menjalankan protokol kesehatan, sehingga kami bukan hanya menuntut pemerintah, tapi kami dengan kesadaran boleh hidup taat dengan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah kami. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami, inilah syukur kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih jemaat sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.